Pengusuran sepihak yang dilakukan inisial M bersama timnya, mendapatkan perlawanan dari puluhan warga yang ada di Cakung Drainase, Jalan Tipar Cakung, Kampung Baru, RT 09, RW 08, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Puluhan warga yang terkena dampak dari pengusuran sepihak tersebut mengaku, telah menguasai dan menempati lahan tersebut sejak tahun 1980, bahkan salah satu warga atas nama Yuni Chandra Nurjana, memiliki alas hak berupa Egendom Verponding 6184, SK Menteri Agraria RI nomor 147, garing KA, SKPT nomor 14-4-1970, Surat Keterangan Balai Harta Peninggalan Strip Jakarta, nomor W7.C, O.HT06.07, Strip 2001, tapi lepas daripada itu, puluhan warga meminta kepada pihak yang mengklaim hak pada tanah tersebut, untuk dapat menunjukkan bukti kepemilikannya kepada warga dan kuasa hukumnya, dan kalau memang itu tanahnya miliknya, harus ada bukti yang valid bahwa titik koordinatnya memang ada di situ, di lahan yang sekarang menjadi konflik antara warga dengan pihak yang mengklaim lahan tersebut, atas inisial M tersebut. Puluhan warga dan kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Mali dan rekan, yang terdiri dari Advokat Mikael Mali, SH, MH, Andrianus Pala, SH, MH, Tensi Siprianus Nisa, SH, Edwemri Silaban, SH, Christophorus Nusa, SH, Paulus Yohanes Lendes, SH dan Johannes Baptista, SH, yang beralamat di Jalan Pahlawan Komarudin nomor 37, RT 001, RW 005, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, menuntut pihak dari yang telah mengklaim tanah tersebut untuk dapat memperlakukan mereka secara manusiawi, terlebih lagi saat pengusuran pertama yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024 banyak anak-anak mereka yang menjadi trauma, dan bahkan ada seorang balita yang di dalam rumah harus keluar dari rumahnya secara terpaksa, karena rumah yang ditempati orang tuanya akan digusur, tanpa ada keringan sedikitpun. Sehingga terjadi bentrok fisik, antara warga dengan orang suruhan dari pihak yang mengklaim tanah tersebut, yang diduga menggunakan jasa preman bayaran. Puluhan warga juga resah, dampak dari pengusuran yang dilakukan kemarin, rumah-rumah yang ada di sekitar, yang sekarang belum dilakukan pengusuran, tidak bisa menikmati aliran listrik, karena aliran listrik yang ada sekitaran rumah sudah digusur tersebut sudah diputus, oleh pihak yang mengaku atas namakan PLN, padahal selama ini warga memperoleh aliran listrik tersebut secara resmi dan sah, karena memiliki meteran PLN yang setiap bulan mereka bayar. Ibu Siti Maisuro, warga yang terdampak pengusuran di hadapan awak media menyampaikan harapannya. Saya minta buat tempat tinggal saya di sini, jangan ada pembongkaran, udah cukup sekian, saya tinggal di sini dari tahun 1984, yang waktu itu saya masih kecil di sini, harapnya saat diwawancarai oleh para awak media, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Di tempat yang sama, salah satu warga yang rumahnya kena dampak pengusuran tersebut Haji Bambang juga menambahkan, dengan adanya pembongkaran dari pembongkaran sepihak, belum ada keputusan dari pengadilan jadi baru dari lawyer aja, untuk mengeksekusi lahan. Kami menempati udah cukup lama, udah puluhan tahun, tapi kok dia mengklaim dari Polres, luasnya 2.460 meter persegi, luasnya. Sementara yang kami tempat ini tuh luasnya 12.000 meter persegi, kenapa mau diambil semuanya? Kami minta titiknya yang ada di SHM yaitu nomor 315 dan 316 belum tahu titiknya di mana, bebernya. Sampai sekarang, saya pun dari awal nih Pak, ada kasus ini saya minta diperlihatkan kepemilikannya. Kalau memang benar, kami cek benar, asal masalahnya dari mana kan gitu ya, jangankan siang Pak, warga malam pun keluar, tanpa dikasih kerohiman pun keluar, kalau memang benar haknya dia akan begitu, tapi sampai sekarang kami belum diperlihatkan, sama warga sampai detik ini belum, ujar Haji Bambang. Henry Lipyogi sebagai Ketua RT 09, RW 08, Cakung Drainase, ke awak media mengungkapkan, bahwa pernah terjadi pertemuan bersama warga dengan pihak-pihak terkait di sekretariat RT sebelumnya. Permasalahannya karena ini memang ada yang klaim pemilik awalnya, yaitu Saudara M dan warga pun sudah seperti tadi disampaikan, ada yang cukup lama tinggal di sini, kemudian padahal dari awal warga itu sudah beretika baik, kalau itu memang Ibu M yang seperti warga minta, yang kedua tidak ada yang mengatasnamakan atau merasa miliki, waktu saat pertemuan hanya menanyakan, bagaimana jadi dan sampai sekarang pun bakal berjalan,
tentang kerohiman kan belum sebetulnya, belum ada kesempatan dari warga, maka kami harapkan prinsipnya keadilan kedua belah pihak, ya sama-sama punya kekuatan hukum, ungkapnya. Sedangkan Ketua Tim Kuasa Hukum Warga dari Kantor Hukum Mali dan rekan, Mikael Mali, SH, MH, menyampaikan, kami dari Kuasa Hukum Kantor Hukum Mikael Malik dan rekan, atas permintaan warga yang sudah memberikan kuasa kepada kantor hukum, minta didampingi, maka hari ini kami bersama-sama dengan warga mendampingi warga, untuk menuntut melindungi hak-hak warga yang menurut kami juga bahwa pelaksanaan pembongkaran secara paksa yang dilakukan kemarin, tidak memenuhi prosedur hukum seperti yang berlaku di negara hukum kita. Jadi kami menghimbau kepada para pihak yang melakukan pembongkaran kemarin, cukup hari ini, dan kedepannya diharapkan tidak lagi melaksanakan aksi-aksi atau pembongkaran yang seperti dilakukan kemarin. Karena warga yang berada di sini mereka punya hak hukum, ya mereka juga punya hak secara hukum dilindungi hukum. Kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan status hukum tanah yang berada di sini, silakan berproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kami menduga tindakan pembongkaran secara paksa itu, tidak memenuhi syarat formal, apakah nanti ada langkah hukum dari kuasa hukum sendiri. Atas nama warga kuasa hukum akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Dengan kita mempelajari data dokumen dari warga yang menempati lokasi ini, sudah ada yang sudah 20-an tahun lebih, jadi itu kita akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan aturan yang ada, jelas advokat berdarah Indonesia Timur ini. Saat ditanya mediasi apakah sudah pernah dicoba, Mikael Mali, SH, MH, mengatakan, kami dari kantor hukum yang diberi kuasa baru kemarin, jadi kami belum melakukan langkah-langkah hukum, baik langkah hukum non-litigasi yaitu belum dilakukan, karena kami juga baru mendapatkan surat kuasa kemarin. Kemarin ada warga yang mendapat perlakuan kekerasan dari dokumen dari bukti-bukti video itu, juga teman-teman media wartawan silakan mau menganalisis dari dokumen yang ada itu, apakah itu tindakan-tindakan itu memenuhi syarat atau tidak, itu di dokumen teman-teman, di warga ini ada dokumen yang mereka juga menyimpan dan mendokumentasikan itu baik video, maupun foto-foto, jelasnya. Saat ditanya, apakah sebelum melakukan pengusuran sudah dikoordinasikan dengan kelurahan, kecamatan ataupun wali kota, Mikael Mali, SH, MH, menjelaskan kami dari kantor hukum tadi baru berkomunikasi dengan pemerintahan setempat Pak RT. Jadi apakah itu dengan Pak RW atau instansi terkait lainnya terkait kami belum mendapatkan informasi. Tapi tadi udah ada keterangan Pak RT, yang bagi kami merupakan bahan petunjuk untuk kami melakukan langkah-langkah untuk lebih lanjut. Terkait dengan upaya eksekusi, upaya pembongkaran secara paksa yang tidak manusiawi, yang menurut kami dari kantor hukum kami, melihat bahwa tindakan atau upaya yang dilakukan secara paksa tentu tidak dibenarkan secara hukum. Kejadian-kejadian kemarin, video-video yang viral ada indikasi kekerasan, ada indikasi intimidasi, kita akan laporkan ke penegak hukum, lalu terkait dokumen kami akan telusuri, yang menjadi catatan kami minta dengan hormat ke aparat penegak hukum, tolong monitor, memantau, bahkan menghentikan kegiatan upaya pembongkaran hari ini, dan selanjutnya. Karena semua sudah melalui mekanisme, ada tata cara yang baik yang harus dilakukan tidak dengan cara-cara yang tidak manusiawi, harapnya. Saat ditanya apakah mereka melakukan pembongkaran dengan jasa-jasa preman, Ketua Tim Kuasa Hukum Warga Mikael Mali, SH, MH menjelaskan, kami mendapat keterangan atau informasi dari warga, bahwa cara-cara yang dilakukan kemarin itu cara-cara premanisme, kekerasan, padahal di situ ada aparat penegak hukum dari kepolisian, dari TNI, dari Satpol PP, tapi terkesan membiarkan. Membiarkan dengan cara itu yang kami minta ke depan, supaya cara-cara itu tidak dilakukan lagi, ucapnya. Pasca terjadi pengusuran sepihak dari pihak yang mengklaim tanah milik inisial M tersebut, terjadi pertemuan antara warga dan kuasa hukum dengan pihak kuasa hukum, dari yang mengaku memilik tanah tersebut M, tetapi pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, bahkan saat warga melalui kuasa hukum meminta memperlihatkan tanda kepemilikan tanah atau lahan tersebut, tim kuasa hukum Ibu M menolak permintaan tersebut dan akan membuka bukti tanda kepemilikan tersebut di Polres Jakarta Timur, dan sampai berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi ke awak media mengenai permasalahan tersebut dari kuasa hukum, yang mengklaim tanah tersebut. Teman-teman media, kami dari kuasa hukum kantor hukum Mikael Mali dan rekan atas permintaan warga yang sudah memberikan kuasa kepada kantor hukum
minta didampingi, maka hari ini kami bersama-sama dengan warga mendampingi warga untuk menuntut melindungi hak-hak warga yang menurut kami duga bahwa pelaksanaan pembongkaran secara paksa yang dilakukan dari kemarin tidak memenuhi prosedur hukum seperti yang berlaku di negara hukum kita. Jadi kami mengimbau kepada para pihak yang melakukan pembongkaran kemarin, cukup hari ini dan kedepannya diharapkan tidak lagi melaksanakan aksi-aksi atau pembongkaran yang seperti dilakukan kemarin, karena warga yang berada di sini mereka punya hak hukum, ya, mereka juga punya hak secara hukum, dilindungi hukum. Kalau memang ada hal-hal yang berkaitan dengan status hukum tanah yang berada di sini, silakan berproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kami menduga tindakan pembongkaran secara paksa itu tidak memenuhi syarat formal. Terima kasih. Apakah nanti ada langkah hukum dari tim kuasa hukum sendiri untuk menemui kuasa hukum mereka? Akan atas nama warga, kuasa hukum akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, dengan kita mempelajari data dokumen dari warga yang menempati lokasi ini. Sudah ada yang sudah 20-an tahun lebih, ya. Jadi itu kita akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan aturan yang ada. Kalau mediasi sendiri Pak, udah pernah mencoba Pak? Oh, kami dari kantor hukum, ya, yang diberi kuasa baru kemarin, jadi kami belum melakukan langkah-langkah hukum, baik langkah hukum non litigasi, ya, itu belum dilakukan karena kami juga baru mendapatkan surat kuasa kemarin, ya. Jadi kami akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan keinginan permintaan warga yang paling tidak memenuhi harapan mereka. Terima kasih. Mendapat perlakuan kekerasan, Pak? Ya, dari dokumen, dari bukti-bukti video itu juga teman-teman media wartawan silakan mau analisis dari dokumen yang ada itu, apakah itu tindakan-tindakan itu memenuhi syarat atau tidak. Itu di dokumen teman-teman di warga ini ada dokumen yang mereka juga menyimpan dan mendokumentasikan itu baik video maupun foto-foto. Ya, terima kasih. Kemudian ini penggusuran apakah sudah dikoordinasikan dengan kelurahan, kecamatan ataupun wali kota gitu? Kami dari kantor hukum tadi baru berkomunikasi dengan pemerintahan setempat, Pak RT, ya. Jadi apakah itu dengan Pak RW atau instansi terkait lainnya, terkait kami belum mendapatkan informasi, tapi tadi sudah ada keterangan Pak RT yang bagi kami merupakan bahan petunjuk untuk kami melakukan langkah-langkah hukum. Saya mungkin tambahkan sedikit terkait dengan upaya eksekusi, upaya pembongkaran secara paksa yang tidak manusiawi, yang menurut kami dari kantor hukum, kami melihat bahwa tindakan atau upaya yang dilakukan secara paksa tentu tidak dibenarkan secara hukum. Kejadian-kejadian kemarin, video-video yang viral, ada indikasi kekerasan, ada indikasi intimidasi, kita akan laporkan ke aparat penegak hukum. Lalu terkait dokumen, kami akan telusuri. Lalu yang menjadi catatan, kami minta dengan hormat ke aparat penegak hukum, tolong monitor, memantau, bahkan menghentikan, ingat menghentikan kegiatan upaya pembongkaran hari ini dan selanjutnya. Karena semua sudah melalui mekanisme, ada tata cara yang baik,
yang harus dilakukan, tidak dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Itu tambah itu saja. Dan Begini bang, sorry bang, abang bilang kan tidak manusiawi. Yang abang maksud tidak manusiawi seperti apa bang? Apakah mereka melakukan pembongkaran dengan jasa-jasa preman yang dibayar gitu pak? Iya, kami mendapat keterangan atau informasi dari warga bahwa cara-cara yang dilakukan kemarin itu cara-cara premanisme, kekerasan, padahal di situ ada aparat penegak hukum, dari kepolisian, dari TNI, dari Satpol PP, tapi terkesan membiarkan cara-cara itu yang kami minta ke depan supaya cara-cara itu tidak dilakukan lagi. Bang, kemarin kan viral itu ada ibu-ibu yang bayinya lagi di dalam rumah, terus kemudian, nah menurut informasi ini kan PLN-nya diputus nih. Apa upayanya nih bang? Ya, kami tentu berkoordinasi dengan warga supaya membangun komunikasi dengan PLN supaya dalam waktu dekat hari ini atau mungkin besok supaya PLN diaktifkan kembali, karena ini menjadi hak yang melekat pada masyarakat, sehingga ya kami berharap PLN juga dengan niat yang baik untuk segera menyalakan listrik. Bang, maaf bang, mau nanya, apakah pihak kuasa hukum dari warga juga ada rencana mau melaporkan aparat-aparat yang mungkin menyalahkan wewenang di sini? Iya, kami lagi pelajari dulu bukti-buktinya. Tentu kalau ada indikasi, ada dugaan keterlibatan, kami akan laporkan ke Propam. Oke, siap Pak. Ya, permasalahannya tanah ini kan memang ada yang klaim pemilik awalnya, yaitu saudara Melani, dan warga pun sudah seperti tadi dikatakan atau disampaikan, ada yang cukup lama tinggal di situ. Kemudian padahal dari awal warga itu sudah beretiket baik. Kalau itu memang Ibu Melani, ya itu seperti warga Meta. Kedua, tidak ada yang merasa samakan atau merasa putus. Waktu saat pertemuan hanya menanyakan. Jadi dan sampai belum waktu berjalan tentang pertemuan kan belum sebetulnya berjalan. Maka kami harapkan sebetulnya keadilan kedua belah pihak supaya sama-sama punya kekuatan. Kalau pertemuan sendiri dengan yang dimonitori oleh RT sendiri sudah pernah dilakukan antara warga dengan pihak ini? Pernah pertama kali dari itu yang membahas tentang kawasan. Jadi dari situ Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga RT 9 RW 8, saya minta buat penetapan tinggal saya di sini, jangan ada pembongkaran. Sudah cukup sekian. Ibu nempatin di sini udah di tahun berapa? Jadi 1984 ya. 84 Pak ya, Bu ya. Saya kecil dari sini. Oke. Warga sendiri dengan adanya pembongkaran ini, Pak. Saya sebenarnya sangat kecewa sekali Pak, dari pembongkaran sepihak, belum ada perputusan dari putusan pengadilan. Jadi dari lawyer aja ini yang untuk mengeksekusi lahan ini. Saya nempatin udah cukup lama, udah puluhan tahun ya. Tapi kok dia mengeklaim dari Polres luasnya cuma 24.467 meter. Sementara yang kami tempatin itu luasnya 12.310 meter. Kenapa mau diambil semuanya? Kita minta titik. Kita minta titiknya dari yang diklaim beliau itu KM nomor 315 dan 316, belum tahu titiknya di mana. Begitu Pak. Sampai sekarang saya pun dari awal nih Pak, ada kasus ini, saya minta diperlihatkan kepemilikannya. Kalau emang benar kami
benar masalahnya dari mana, kan gitu ya Pak ya? Ya. Jangankan siang Pak, warga malam pun keluar tanpa dikasih kerohiman pun keluar kalau emang benar haknya dia, kan begitu. Tapi sampai sekarang kami belum diperlihatkan Pak warga, sampai detik ini belum. Terima kasih. Ada berapa rumah yang dibongkar Pak? Ya, semuanya kan 33 dan Kita 15-an kali 18.